Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Farmasi Lingkungan kelas C dengan anggota kelompok Elma Winda Silalahi, Desti Agustin, Cynthia Mirantika, Marsa Janatul Fidah, Citra Andini, Putri Aulia Nurul Hidayati, Ayu Tria Okta Riana Dewi, Debbie Pretinarista, Amelia Pega, dan Adisti Paradila Gusman. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang perlu dijaga. Sebab lingkungan kotor dapat memicu berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini timbul akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat. Misal dikarenakan genangan air, selokan yang tidak dibersihkan, atau pencemaran udara. Polusi yang disebabkan karena pencemaran lingkungan itulah yang bisa menyebabkan penyakit masyarakat. Paparan polusi ini dapat mengakibatkan berbagai reaksi di dalam tubuh, mulai dari yang sederhana hingga menyebabkan penyakit kronis lainnya. Di beberapa orang juga bisa merasakan reaksi alergi akibat dari paparan polusi di lingkungan yang tidak sehat. Lantas, apa saja sebenarnya penyebab dan bagaimana cara mencegah penyakit berbasis lingkungan? Penyebab pencemaran lingkungan diantaranya 1. Asap rokok, 2. Zat kimia asbestos pada material di gedung-gedung, 3. Asap pembakaran kayu atau sampah, 4. Air minum dari sumber yang telah tercemar, 5. Logam berat, misalnya dari makanan laut yang telah tercemar merkuri, 6. Lingkungan kotor. Yang pertama, diare kronis. Kondisi ini merupakan diare berkepanjangan yang dapat berlangsung hingga lebih dari 2 minggu. Perlu diingat, diare merupakan gangguan pada saluran pencernaan yang menyebabkan pengidapnya sering buang air besar dengan tinja encer atau berair. Di sisi lain, diare yang berlangsung singkat biasanya bukan merupakan masalah kesehatan yang serius. Sebaliknya, jika diare bersifat kronis, kondisi ini perlu ditangani dengan baik, sebab diare berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius dan berakibat fatal. 2. Skabies. Kudis atau skabies merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh serangga tungau. Adapun jenis tungau yang biasa menyebabkan skabies adalah Sarcoptes scabiei var. Hominis yang berukuran mikro. Untuk penularannya, tungau skabies biasanya menyebar melalui kontak langsung berkepanjangan kulit ke kulit dengan orang yang menderita skabies. Ketika hinggap pada seseorang, mereka akan menggali ke dalam lapisan atas kulit tempat serangga ini dapat hidup dan bertelur. Gejala kudis yang paling umum adalah rasa gatal yang hebat dan ruam kulit seperti jerawat. Yang ketiga, infeksi ringworm atau tinea. Penyakit selanjutnya yang dapat muncul akibat lingkungan kotor adalah infeksi ringworm atau tinea. Penyakit ini kerap disebut sebagai kurap dan diketahui sebagai infeksi kulit umum yang disebabkan oleh jamur. Adapun gejala dari infeksi kurap adalah munculnya ruam melingkar berbentuk cincin. Ruam akibat kurap akan berwarna merah dan gatal. Sementara itu, setiap orang diketahui dapat terserang kurap, baik anak-anak maupun orang dewasa. Sebab jamur penyebab infeksi ini dapat hidup di kulit, permukaan tertentu, dan barang-barang rumah tangga seperti handuk, selimut, hingga pakaian, khususnya pada area yang lembab. Karena itu, sebagai penerapan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan penting untuk membuang barang rumah tangga yang tidak terpakai. Yang keempat yaitu kaki atlet. Athlete's foot atau kaki atlet atau tinea pedis adalah infeksi jamur kulit yang biasanya dimulai di sela-sela jari kaki. Penyakit ini biasanya terjadi pada orang yang kakinya menjadi sangat berkeringat saat terkurung dalam sepatu ketat. Tanda dan gejala kaki atlet meliputi ruam yang gatal dan bersisik. Kondisi ini menular dan dapat menyebar melalui lantai, handuk, atau pakaian yang terkontaminasi. Kaki atlet sangat erat kaitannya dengan infeksi jamur,
lain seperti kurap dan gatal di selangkangan. Yang kelima, yaitu filaria limfatik. Penyakit ini adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing filaria yang berukuran mikroskopis seperti benang. Filariasis limfatik disebarkan dari orang ke orang melalui nyamuk. Ketika menginfeksi seseorang, cacing filaria dewasa akan hidup di sistem getah bening manusia. Padahal, sistem getah bening menjaga keseimbangan cairan tubuh dan melawan infeksi. Orang dengan penyakit ini dapat menderita limfedema dan kaki gajah, dan pada pria, pembengkakan skrotum yang disebut hidrokel. Cara mencegah penyakit berbasis lingkungan. Untuk mencegah munculnya penyakit berbasis lingkungan, yang pertama tentu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Anda dapat melakukan langkah preventif seperti berikut. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Langkah pertama yang sangat sederhana namun berpengaruh besar ini bisa menghindarkan Anda dari penyakit berbasis lingkungan. Bila memungkinkan, lakukan gerakan 4R, yakni reduce, reuse, recycle, dan replenish. Hindari melakukan pembakaran sampah untuk mencegah polusi serta penyakit akibat asap pembakaran. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida. Mengurangi penggunaan pestisida juga bisa menjadi langkah pencegahan penyakit berbasis lingkungan, sebab residu pada pestisida bisa tertinggal di daun atau bahkan mencemari tanah. Ketiga, memilih kendaraan ramah lingkungan. Untuk ini, Anda bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Lalu yang keempat, pastikan sirkulasi udara lancar. Pastikan rumah selalu memiliki sirkulasi udara yang baik. Jika Anda merokok, sebaiknya lakukan di luar rumah. Selain itu, jangan biarkan rumah dengan kondisi yang membaik. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam, misalnya gunung meletus dan gas beracun. Oleh karena itu, peran manusia dalam menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari komponen penting lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya sangat besar. Hal ini dapat diketahui dari eksploitasi manusia terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. I said you would try to lie, it was guess I said about to try and lie for me.